Halo, ini surat terbuka buat kamu. Ya, kamu yang lagi ngerasa gagal, yang lagi ngerasa semua pintu tertutup, dan masa depan kelihatan gelap. Kamu yang mungkin barusan kehilangan pekerjaan, bisnisnya hancur, atau hubungannya kandas. Kamu yang lagi bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa hidup seberat ini? Tarik napas dulu. Hembuskan perlahan. Aku di sini bukan buat ngejudge, tapi buat nemenin kamu sebentar. Aku tahu rasanya seperti dunia runtuh, dan kita sendirian di tengah reruntuhan itu. Setiap pagi bangun dengan beban berat di dada, dan setiap malam tidur dengan air mata yang gak bisa berhenti. Rasanya seperti semua usaha sia-sia, semua pengorbanan gak ada artinya. Kita lihat teman kita sukses, posting kebahagiaan mereka di media sosial, dan kita malah makin merasa tertinggal. Rasanya sakit kan? Aku tahu. Tapi, pernahkah kamu berpikir sedikit berbeda? Gimana kalau kegagalan ini bukan akhir dari segalanya? Gimana kalau ini justru sebuah awal yang baru? Awal yang jauh lebih kuat. Coba kita lihat dari sudut pandang spiritual. Banyak dari kita percaya bahwa Tuhan itu maha baik, maha penyayang. Kalau kita percaya itu, lalu kenapa Dia membiarkan kita merasakan sakit seperti ini? Jawabannya mungkin bukan karena Dia jahat, tapi justru karena Dia sayang. Terkadang Tuhan perlu meriset kita, seperti komputer yang sudah terlalu banyak virus dan program error. Kita perlu restart agar bisa berfungsi lebih baik. Kegagalan ini mungkin adalah tombol restartnya. Mungkin selama ini kita terlalu sombong, terlalu mengandalkan kekuatan diri sendiri, sampai lupa kalau ada kekuatan yang lebih besar. Mungkin kita terlalu fokus pada tujuan duniawi, sampai lupa tujuan hidup kita yang sebenarnya. Sakit dan gagal ini memaksa kita untuk berhenti sejenak, untuk menunduk, untuk kembali bersujud dan bertanya, "Ya Tuhan, apa sebenarnya rencanamu untukku?" Di titik terendah inilah, saat kita nggak punya apa-apa lagi untuk diandalkan selain Dia, doa kita menjadi yang paling tulus, hubungan kita dengan Dia menjadi yang paling dekat. Ingat kisah para nabi. Mereka semua melewati ujian yang luar biasa berat. Nabi Yusuf dilempar ke sumur oleh saudaranya sendiri, difitnah dan dipenjara bertahun-tahun sebelum akhirnya menjadi bendahara negara. Nabi Ayub kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Tapi kesabarannya justru membuatnya menjadi teladan. Kisah mereka bukan dongeng pengantar tidur, tapi blueprint, peta jalan yang menunjukkan bahwa ujian terberat seringkali disiapkan untuk mereka yang akan diangkat derajatnya paling tinggi. Jadi, mungkin saja rasa sakit yang kamu alami hari ini adalah cara Tuhan mempersiapkanmu untuk sebuah kemuliaan yang bahkan belum pernah kamu bayangkan. Luka ini adalah karunia mengosongkan tanganmu dari hal-hal yang fana, agar bisa diisi dengan hal-hal yang lebih abadi dan berharga. Sekarang, kita geser sedikit ke sisi motivasi. Coba kamu bayangkan seorang pandai besi. Apa yang dia lakukan pada sebatang besi biasa untuk menjadikannya pedang yang tajam dan kuat? Besi itu dipanaskan di api yang membara, lalu ditempa dengan palu godam berkali-kali. Dipanaskan, ditempa, dicelupkan ke air dingin. Proses yang menyakitkan itu diulang terus-menerus. Kalau besi itu bisa bicara, dia pasti akan menjerit kesakitan. Kamu saat ini adalah besi itu. Kehidupan adalah pandai besinya. Kegagalan, penolakan, rasa sakit, itu adalah api dan palu godam yang sedang membentukmu. Rasanya memang sakit luar biasa. Rasanya seperti mau hancur. Tapi percayalah, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang dibentuk, kamu sedang ditempa. Setiap pukulan membuatmu lebih padat, lebih kuat. Setiap panas api membakar habis kerapuhan dalam dirimu. Proses ini memang tidak nyaman, tapi ini adalah satu-satunya cara untuk mengubah besi biasa menjadi pedang legendaris. Semua orang hebat yang kamu kagumi, coba gali cerita hidup mereka. J.K. Rowling ditolak oleh 12 penerbit sebelum Harry Potter akhirnya meledak. Walt Disney pernah dipecat dari koran karena dianggap kurang imajinasi. Kolonel Sanders
ditolak lebih dari 1000 kali sebelum resep ayam gorengnya diterima. Mereka bukan sukses karena tidak pernah gagal. Mereka sukses karena mereka menggunakan kegagalan sebagai batu loncatan. Luka yang kamu rasakan hari ini, itu bukan untuk diratapi selamanya. Itu adalah bahan bakar. Bahan bakar paling mahal, paling premium, yang gak semua orang punya. Ambil rasa sakit itu, ambil kekecewaan itu, dan ubah menjadi energi. Energi untuk membuktikan bahwa mereka yang meremehkanmu salah. Energi untuk bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Energi untuk bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan berdoa lebih khusyuk. Jangan buang bahan bakar mahal ini dengan hanya mengeluh dan menyalahkan keadaan. Jangan biarkan luka itu menjadi infeksi yang membusuk. Jadikan luka itu sebagai pengingat, sebagai cambuk. Setiap kali kamu merasa lelah dan ingin menyerah, sentuh bekas luka itu dan katakan pada dirimu sendiri, aku sudah melewati neraka. Aku tidak akan berhenti sekarang hanya karena sedikit rintangan. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, izinkan dirimu untuk bersedih. Menangislah jika perlu. Akui bahwa ini memang berat. Jangan pura-pura kuat, tapi beri batas waktu. Jangan biarkan kesedihan itu berlarut-larut. Kedua, evaluasi. Apa yang salah? Apa yang bisa dipelajari dari kegagalan ini? Jadilah murid yang baik dari pengalaman pahitmu. Ketiga, buat rencana baru. Rencana yang lebih realistis, lebih kuat, dengan mempertimbangkan pelajaran yang sudah kamu dapat. Keempat, dan yang paling penting, mulai lagi. Ambil langkah pertama. Sekecil apapun itu. Mungkin hanya membereskan tempat tidur, atau mengirim satu email lamaran kerja, atau menelepon seorang teman untuk sekadar menyapa. Langkah kecil itu adalah sinyal pada alam semesta dan pada dirimu sendiri bahwa kamu belum menyerah. Kamu masih berjuang. Ingat, malam tergelap adalah pertanda fajar akan segera tiba. Badai terkuat adalah yang akan melahirkan pelangi terindah, dan luka terdalam adalah yang akan membentukmu menjadi pribadi terkuat. Kamu bukan kegagalanmu. Kamu adalah pejuang yang sedang terluka, tapi masih terus berdiri. Kamu adalah calon pemenang yang sedang ditempa dalam api ujian. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada rencana Tuhan. Dan yang terpenting, percayalah pada dirimu sendiri, pada kekuatan yang dititipkan Ayah di dalam dirimu. Surat ini kututup dengan sebuah keyakinan. Suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali hari ini dan tersenyum. Kamu akan bersyukur atas luka ini. Karena tanpanya, kamu tidak akan pernah menjadi sosok hebat seperti dirimu di masa depan. Teruslah berjalan, satu langkah demi satu langkah. Aku dan semesta mendukungmu. Hai, ini surat terbuka buat kamu yang lagi ngerasa gagal, yang lagi ngerasa dunia seolah runtuh di depan mata. Mungkin kamu baru aja kehilangan pekerjaan, bisnismu nggak berjalan sesuai rencana, atau mungkin kamu ngerasa semua usahamu sia-sia. Tarik napas dulu, pelan-pelan. Aku di sini bukan buat ngehakimin kamu, tapi buat nemenin kamu. Pertama, aku mau kamu tahu, perasaan itu valid. Wajar banget merasa sedih, kecewa, bahkan marah sama diri sendiri. Jangan dipendam. Kalau mau nangis, nangis aja. Kalau butuh waktu buat sendiri, ambil waktu itu. Tapi satu hal yang perlu kamu ingat, perasaan ini cuma sementara. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini cuma satu babak dalam buku kehidupanmu yang panjang. Coba kita lihat dari sudut pandang yang berbeda. Pernahkah kamu berpikir bahwa kegagalan ini sebenarnya adalah sebuah pesan? Bukan pesan bahwa kamu nggak mampu, tapi pesan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan untukmu. Dalam perjalanan spiritual, seringkali kita harus diuji, harus merasakan sakit, agar kita bisa tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih dekat dengan Sang Pencipta. Pajan Khindi, sebuah pedang yang tajam. Sebelum jadi pedang yang hebat, dia harus melewati proses pembakaran yang panas, ditempa berkali-kali, dan diasah tanpa henti. Prosesnya menyakitkan, tapi hasilnya luar biasa. Kamu hugah itu. Rasa sakit yang kamu alami hari ini
air mata yang jatuh. Itu semua adalah proses penempaan yang sedang membentuk kamu menjadi versi terbaik dari dirimu. Kegagalan itu bukan lawan, tapi guru terbaik. Dia ngajarin kita tentang kerendahan hati, tentang ketahanan, tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Saat kita di puncak, kita sering lupa untuk bersyukur. Tapi saat kita jatuh, kita jadi lebih peka, lebih bisa menghargai hal-hal kecil. Dan yang terpenting, kita belajar untuk berserah. Kita sadar bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Mungkin saat ini kamu lagi bertanya-tanya, kenapa harus aku? Kenapa harus seberat ini? Percayalah, Tuhan gak akan ngasih ujian di luar batas kemampuanmu. Ujian ini diberikan karena kamu dipilih. Kamu dianggap cukup kuat untuk melewatinya. Ini adalah karunia untuk menaikkan levelmu, untuk mempersiapkanmu menerima anugerah yang lebih besar di masa depan. Lihatlah kegagalan ini sebagai bahan bakar, bukan bensin biasa, tapi bahan bakar paling mahal, paling premium, yang akan melesatkan roketmu menuju bintang-bintang. Setiap penolakan, setiap cemoohan, setiap keraguan yang kamu terima, kumpulin semuanya. Jadikan itu energi untuk membuktikan bahwa mereka semua salah. Jadikan itu motivasi untuk bangkit lebih tinggi dari sebelumnya. Ingat lagi deh, momen-momen saat kamu berhasil melewati kesulitan di masa lalu. Kamu pernah melakukannya, dan kamu pasti bisa melakukannya lagi. Kekuatan itu udah ada di dalam dirimu. Sekarang saatnya untuk menggalinya lagi. Mulai dari langkah kecil, rapikan kamarmu, jalan pagi sebentar, telepon teman yang bisa kamu percaya, atau sekadar berdoa dengan tulus. Jangan biarkan suara-suara negatif di kepalamu menang. Setiap kali suara itu bilang kamu gagal, lawan dengan suara yang lebih keras, aku sedang belajar. Aku sedang bertumbuh. Aku sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang hebat. Ucapkan itu terus-menerus sampai kamu benar-benar meyakininya. Kegagalan adalah titik awal dari sebuah comeback story yang legendaris. Semua orang hebat yang kamu kenal, mereka semua punya cerita kegagalannya masing-masing. Bedanya, mereka nggak berhenti. Mereka menggunakan luka mereka sebagai lencana kehormatan, sebagai bukti bahwa mereka pernah jatuh, tapi memilih untuk bangkit kembali. Dan sekarang giliranmu untuk menulis cerita comebackmu sendiri. Luka hari ini, kegagalan hari ini, itu bukan akhir ceritamu. Itu adalah prolog dari babak kejayaanmu yang akan datang. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada dirimu sendiri. Dan yang terpenting, percayalah pada renkanania yang indah. Jangan pernah menyerah, karena semesta sedang menunggumu untuk bersinar. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Luka ini akan sembuh, dan kamu akan melihat ke belakang suatu hari nanti sambil tersenyum, berterima kasih pada momen ini yang telah menjadikanmu sosok yang luar biasa. Buat kamu yang merasa butuh teman bicara atau bantuan profesional, jangan ragu untuk mencari pertolongan. Berbicara dengan psikolog atau konselor bisa sangat membantu. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ini adalah surat terbuka untukmu. Ya, untuk kamu yang sedang merasa gagal. Kamu yang mungkin sedang menatap layar ini dengan hati yang berat, dengan pundak yang terasa begitu letih menanggung beban ekspektasi, baik dari dirimu sendiri maupun dari orang lain. Kamu yang merasa semua pintu seolah tertutup dan jalan di depan terlihat begitu gelap. Aku di sini bukan untuk memberimu nasihat klise atau kata-kata manis tanpa makna. Aku di sini untuk duduk bersamamu, walau hanya lewat suara ini, dan mengatakan bahwa perasaanmu valid. Gagal itu sakit, kecewa itu nyata, dan lelah itu manusiawi. Coba kita jujur sejenak. Berapa kali kamu membandingkan dirimu dengan teman-temanmu, melihat pencapaian mereka di media sosial, melihat mereka mendapatkan pekerjaan impian, menikah, atau sekadar terlihat bahagia, sementara kamu merasa terjebak di tempat yang sama. Rasanya seperti semua orang berlari di lintasan cepat, dan kamu bahkan belum berhasil mengikat tali sepatumu dengan benar. Pikiran-pikiran seperti kenapa bukan aku? Apa yang salah denganku? Mungkin aku memang tidak cukup baik terus berputar di kepala.
menjadi racun yang pelen-pelen, membunuh semangatmu. Kamu mulai percaya pada kebohongan itu. Kamu mulai mendefinisikan seluruh dirimu hanya dari satu kegagalan ini. Sekarang, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. Ketika seorang bayi belajar berjalan, berapa kali ia jatuh? Puluhan, bahkan mungkin ratusan kali. Apakah kita menyebut bayi itu gagal? Tidak. Kita tersenyum, kita menyemangatinya, kita mengangkatnya lagi, dan berkata, "Ayo coba lagi sayang." Kita tahu, setiap jatuh adalah bagian dari proses belajar. Setiap lutut yang tergores adalah pelajaran tentang keseimbangan. Lalu, kenapa kita begitu kejam pada diri kita sendiri saat kita dewasa? Kenapa saat kita jatuh dalam karier, dalam hubungan, atau dalam mimpi kita langsung melabeli diri kita sebagai orang gagal? Mari kita ubah cara pandang kita. Kegagalan bukanlah sebuah titik. Ia adalah sebuah koma. Ia bukanlah akhir dari ceritamu, tapi sebuah jeda yang memberimu kesempatan untuk menarik napas, untuk belajar, untuk menjadi lebih kuat. Tuhan tidak pernah merancang kegagalan untuk menghancurkanmu. Justru sebaliknya, Dia mengizinkanmu merasakannya untuk membentukmu. Bayangkan, seorang pandai besi yang sedang menempa sebilah pedang. Besi itu harus dipanaskan dalam api yang membara, dipukul berkali-kali dengan palu yang berat. Prosesnya menyakitkan, terlihat seperti perusakan. Tapi tanpa proses itu, bongkahan besi itu tidak akan pernah menjadi pedang yang tajam dan kuat. Kamu adalah besi itu. Kegagalan, kekecewaan, dan air mata adalah api dan palu yang sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Dalam setiap sujudmu, dalam setiap doa yang kamu panjatkan, mungkin kamu sering bertanya, "Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku?" Percayalah, Tuhan mendengar setiap bisikan hatimu, bahkan yang tak terucap sekalipun. Mungkin saat ini kamu belum melihat jawabannya. Mungkin yang kamu rasakan hanyalah sakit, tapi ketahuilah, Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang kamu minta. Dia mengambil sesuatu darimu bukan untuk membuatmu kehilangan, tapi untuk memberimu ruang agar bisa menerima yang lebih baik. Terkadang, pintu yang tertutup di hadapanmu adalah cara Tuhan melindungimu dari jalan yang bukan untukmu. Terkadang, penolakan yang kamu terima adalah caranya untuk mengarahkanmu ke tempat di mana kamu akan lebih bersinar. Ingatlah kisah para nabi. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Tuhan, tapi hidup mereka penuh dengan ujian dan apa yang dunia sebut sebagai kegagalan. Nabi Yusuf dilempar ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara bertahun-tahun. Apakah itu akhir dari ceritanya? Tidak. Semua penderitaan itu adalah anak tangga yang membawanya menuju posisi mulia sebagai bendahara Mesir, menyelamatkan banyak nyawa dari kelaparan. Setiap luka yang dia alami menjadi bahan bakar untuk kebijaksanaan dan kekuatannya. Begitu pula denganmu. Luka yang kamu rasakan hari ini, rasa sakit yang membuatmu sesak, bukanlah hukuman. Itu adalah bahan bakar paling mahal untuk kejayaanmu di masa depan. Simpan itu baik-baik. Rasakan, terima, lalu ubah menjadi energi. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang? Pertama, berhentilah menyalahkan dirimu sendiri. Maafkan dirimu atas kesalahan yang telah kamu buat. Kamu sudah berjuang sekuat tenaga, dan itu sudah lebih dari cukup. Kedua, izinkan dirimu untuk beristirahat. Kamu bukan robot. Ambil jeda sejenak. Matikan media sosial jika perlu. Lakukan hal-hal kecil yang membuatmu sedikit lebih tenang. Jalan pagi, mendengarkan musik yang menenangkan, atau sekadar duduk diam dan mengatur napas. Beri ruang bagi jiwa dan ragamu untuk pulih. Ketiga, mulailah melihat dari sudut pandang yang berbeda. Alih-alih bertanya, "Kenapa ini terjadi padaku?" Coba ganti dengan pelajaran apa yang bisa aku ambil dari sini. Setiap kegagalan membawa sebuah informasi berharga. Mungkin kamu belajar tentang batas kemampuanmu. Mungkin kamu belajar tentang siapa teman sejatimu. Mungkin kamu belajar bahwa cara yang kamu pakai selama ini memang tidak berhasil, dan kamu perlu mencari strategi baru. Kegagalan adalah guru terbaik.
meskipun biaya kursusnya terkadang adalah air mata. Dan yang terpenting, jangan pernah putus asa dari rahmat Tuhan. Tanggania selalu terulur untukmu. Saat kamu merasa sendirian di tengah kegelapan, ingatlah bahwa Dia lebih dekat dari urat lehermu. Teruslah berbisik Podenia dalam doamu. Adukan semua keluh kesahmu. Menangislah di hadapannya, karena setelah kamu menyerahkan segalanya kepadanya, kamu akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Beban di pundakmu akan terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya hilang, tapi karena kamu tahu ada kekuatan yang lebih besar yang menopangmu. Ingat kawan, bintang paling terang bersinar di malam yang paling gelap. Pelangi terindah muncul setelah hujan badai yang paling lebat, dan dirimu yang paling hebat akan lahir dari puing-puing kegagalan yang paling menyakitkan. Luka hari ini bukan untuk diratapi selamanya. Luka hari ini adalah untuk diobati, dipelajari, dan diubah menjadi kekuatan. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang pada momen saat kamu merasa hancur ini, dan kamu akan tersenyum. Kamu akan bersyukur atas setiap air mata dan setiap rasa sakit, karena tanpanya, kamu tidak akan pernah menjadi sosok tangguh yang berdiri tegak seperti sekarang. Jadi, angkat kepalamu, hapus air matamu, tarik napas dalam-dalam. Surat ini bukan akhir dari perjuanganmu, tapi semoga bisa menjadi secercah cahaya di jalanmu. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang ditempa. Kamu tidak hancur. Kamu hanya sedang dibangun ulang menjadi lebih indah dan lebih kuat. Percayalah pada prosesnya. Dan yang terpenting, percayalah padanya. Jalanmu masih panjang, dan babak terbaik dari ceritamu bahkan belum dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika kata-kata ini memberimu sedikit kekuatan, bagikan kepada temanmu yang mungkin juga membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus saling menguatkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.